Hello everybody, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Sally. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Welcome back again. Video update kali ini kita akan membahas kembali untuk posisi Rune Thorchain. Jadi teman-teman sebenarnya ini adalah saya kepikiran sih. Jadi basically kalau kalian perhatikan channel saya mostly-nya ngebahas almost seluruh cryptocurrency. Dan saya sebetulnya nggak tahu sih teman-teman. Maksudnya begini. Ya banyak banget ya kripto jenis kripto yang saya bahas di sini, dan basically it's a technical analysis. Dan biasanya kalau technical analysis itu kan sebenarnya lebih enak kita dapetin info update terbaru gitu. Nah, saya pengen tanya pendapat teman-teman. Kalau misalkan di dalam 1 bulan saya update 4 koin altcoin ya, every single week. Jadi kayak misalkan misalkan contoh kayak gini, ini Thorchain, Luna ya kan, XRP sama Phantom. Saya update lu selama 1 bulan and then kita reshuffle. Next month-nya kita bakal update something yang baru, tentunya dengan salah satu top 5 cryptocurrency ya yang ada di market cap. Jadi kalau misalkan teman-teman setuju, saya mungkin akan mau mencoba untuk melakukan analisis seperti itu. Jadi yang saya bahas nanti saya akan ulang lagi dari Thorchain, and then the next-nya saya bahas Luna lagi, and then the next-nya XRP lagi, and then the next-nya Phantom lagi, dan seterusnya sampai akhir bulan Maret. Kalau teman-teman setuju, please you guys can type yes with hashtag #SileyTeam di bagian belakangnya. Dan by the way teman-teman, jangan lupa untuk follow Instagram saya, karena sesekali biasanya saya suka memberikan update-update menarik di sana. Jadi untuk bergabung atau follow Instagram saya, caranya adalah dengan klik kolom description. Di situ ada link menuju ke Instagram saya, dan make sure kalian hanya follow yang itu saja, karena selain daripada itu biasanya scammers teman-teman. Alright, so sorry for the cukup panjang intronya, dan ya kita masuk aja dalam technical analysisnya. So teman-teman, saya pengen update sedikit kondisi Rune atau Thorchain yang saya update 10 Maret lalu, atau tepatnya sekitar 4 harian lalu. Jadi kita udah sempat bahas ya bahwa di sini berpotensi membentuk wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, and then seterusnya. That's why ada reason saya mau melakukan entry pada saat setelah dia pullback dan memberikan konfirmasi ke kita bahwa there is no lower low after pullback yang ini gitu. Nah, so far saya ada entry atas Rune, dan sekarang posisinya itu dalam keadaan running profit, dan sudah saya melakukan taking profit 50% atas posisi Rune, karena saya di sini memang ngelihat adanya beberapa indikasi atau potensi pembalikan arah. So teman-teman, kita akan coba melakukan pembahasan secara lengkapnya based on technical analysis-nya. Nah teman-teman, pertama saya pengen remind dulu bahwa overall movement kita itu, saya meyakini bahwa kita berpotensi bergerak di dalam A, B, C corrective pattern, which means kalau misalkan demikian ini adalah C wave corrective pattern-nya, dan kita mendapatkan konfirmasi. Yang saya butuhkan berikutnya adalah melihat untuk Rune sendiri atau Thorchain, overall movement-nya membentuk satu impulsive move dari bullish-nya atau rebound yang sangat impulsif teman-teman. Dimana kalau misalkan demikian, ekspektasi saya terhadap Rune adalah at least kita berhasil break atas area resistance yang berada di kisaran $9,1. At least untuk indikasi awal, kita sudah melihat ada beberapa pergerakan yang cukup mendukung. Pertama teman-teman, kita berhasil break dari trendline yang terbentuk pada Rune dari pergerakan di 26 November ke 5 Januari, dan terakhir itu di kisaran akhir Februari teman-teman. Kita sudah berhasil break dari trendline tersebut. Lalu another good news adalah kita melihat pada exponential moving average itu terdapat berpotensi ya membentuk yang namanya bull cross, atau kita biasa bilang juga istilahnya dengan golden cross. Jadi ini adalah indikasi yang cukup positif menurut pandangan saya. Dan berdasarkan market struktur sendiri, kalau kita perhatikan ini sudah mulai berubah dari lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, and then boom berubah jadi higher low, and then higher high, and then berubah jadi higher low, dan sekarang kita berpotensi membentuk yang namanya higher high-nya dia. Jadi memang secara indikasi sendiri atau perubahan haluan, atau kita bilang perubahan arah ya bisa bilang perubahan arah angin atau perubahan struktur market, itu sudah mulai terasa pada pergerakan Rune atau Thorchain saat ini, dan menurut saya ini cukup signifikan. Jika benar demikian kita bergerak impulsif, maka proses berikutnya adalah kita akan menghitung dari subwave-nya dulu atau yang kecilnya dulu, dimana nilai wave 1, wave 2, lalu berpotensi wave 3, and then wave 4, baru terakhir dia finishing wave 5. Dan ini secara overall kita bisa consider sebagai wave 1-nya dia ya, dari bigger wave-nya yaitu wave 3 teman-teman ya. Jadi nanti wave 1, wave 2, and then wave 3, and then wave 4, and then wave 5, baru kita confirm menuju ke potential wave 3 dari wave count yang 1, 2, dan 3. Tapi tentu saja ini sedikit
jauh ya kalau kita berbicara untuk bisa mencapai kondisi tersebut. Dan ya, by the way, saya tetap akan mention karena ini kita berbicara untuk long term view-nya. Jadi ya, kira-kira untuk Rune sendiri seperti itu. Nah, prosesnya itu kita harus benar-benar kawal teman-teman ya. At least wave 1, wave 2, wave 3 ini adalah suatu indikasi awal bahwa Rune itu berpotensi mulai kembali ke arah bullish-nya dia. Dan ya, itulah reason saya melakukan long atas si Rune sendiri. Alright. Jadi memang udah banyak banget ya istilahnya kita bicara di sini indikasi atau indikasi positif lah ya. Kita lihat di sini sudah break dari si trend line, lalu dia sudah testing, lalu dia sudah rebound lagi. Jadi memang ini cukup positif dan cukup signifikan. Nah, berikutnya kita akan bahas dari hourly-nya. Sementara untuk hourly-nya sendiri based on analysis terakhir ini kita melihat memang dia terjadi yang namanya broadening top pattern. Jadi setelah dia membentuk broadening top pattern pada time frame 4 jam, kita melihat emang ada potensi atau indikasi dia terjadi koreksi karena memang based on RSI sendiri pada saat itu menunjukkan adanya bearish divergence ya. Jadi kalau kita perhatikan teman-teman, di sini terbentuk yang namanya bearish divergence. Jadi diiringi dengan terbentuknya broadening top, ada indikasi bahwa kita bisa melihat pembalikan arah, dan disitulah kita meyakini proses pullback yang terjadi adalah an opportunity, my bad teman-teman ya, adalah sebuah peluang untuk kita bisa entry terhadap si Rune atau riding with the wave. Ya, kalau kita lihat di sini terbentuknya berpotensi seperti falling wedge pattern, and then kita ngelihat breakout dengan impulsif ya, signifikan, dan saya memang menunggu pullbacknya, baru saya akhirnya memutuskan untuk melakukan long atas si Rune sendiri. Jadi kalau misalkan dia pullback dan dia mengkonfirmasi bahwa oke, kita ngelihat bahwa si Rune ini udah confirm dia nggak bisa create yang namanya lower low, which is kan harusnya begini teman-teman, di sini high, di sini low, atau di sini lower high, berarti kan harusnya di sini adalah potensi lower low-nya dia. Jadi kayak gini teman-teman ya, jatuhnya kayak ABC corrective pattern ya, atau maybe lebih seperti ya kita bisa consider juga mungkin seperti ABCD corrective pattern, bullish pattern ya, baru dia kemudian rebound. Nah, itu kan lebih kurang adalah ekspektasi kita atas market kalau misalkan dia tidak mampu create higher low-nya dia. Dan ternyata so far setelah kita ngelihat dia turun, kita terkonfirmasi ya. Kalau kalian perhatikan sebenarnya ini kondisi kita terkoreksi itu pullbacknya benar-benar hanya sampai di kisaran Fibo 61,8% atau Fibo 50%. Sorry teman-teman, ya kita lihat dari sini ya. Jadi kita lihat di sini benar-benar di kisaran area Fibo 50% pada kala itu ya. Kita langsung mendapatkan reaction di sana, dan dari reaksi inilah saya memutuskan untuk coba ride with the wave, dimana kalau kita turunkan lagi time frame-nya ke 1 jam, kalian juga di sini melihat atau berpotensi melihat terbentuknya semacam symmetrical triangle pattern, which means breakout dari sini akan mendorong untuk si Rune berpotensi kembali bullish dan menguat, serta testing pada saat itu area resistance kita di kisaran area ini teman-teman. Jadi ini kalau saya extend sedikit pada time frame 4 jam ya, kita extend ke samping ya, kita lihat di sini ini adalah pressure yang diberikan oleh sellers terakhir teman-teman sebelum akhirnya kita create lower low. That's why breakout atas area tersebut akan memberikan dorongan yang cukup positif bagi si Rune sendiri, dan so far kita lihat teman-teman market sudah berhasil break dan bergerak di atas area tersebut. That's why saya di sini berikan another potential area penting untuk kita, yaitu big fan zone buyers. Dan kalau kita lihat dengan seksama teman-teman, di sini juga berpotensi membentuk yang namanya ascending channel ya. Jadi kita bisa follow up teman-teman posisi long yang mungkin saat ini, kebetulan saat ini juga saya masih hold posisi long saya, dan saya istilahnya yang saya lakukan saat ini ya, ini strategi saya, balik lagi saya melakukan trailing stop loss agar saya jaga sisa posisi saya tetap dalam keadaan profit seandainya market berbalik arah dan berpotensi drop cukup signifikan ya. Nah, itu adalah area yang saya perhatikan saat ini. Selain daripada si trend line, saya juga menggunakan exponential moving average untuk penempatan stop loss saya. Jadi lebih kurangnya kalau misalkan market berbalik arah, at least saya masih tutup posisi saya dalam keadaan profit teman-teman. Dan memang kalau kita lihat sendiri ini prosesnya, saya meyakini kita saat ini itu berada lebih kurang di potential wave 3-nya kita ya. Jadi kalau kita bisa melakukan pengukuran, kalian bisa gunakan juga Fibonacci extension
Ya, kita coba tarik dari swing di sini dan kita tarik ke kisaran area di sini. Nah, saat ini kita itu berada di range antara Fibonacci extension 100 sampai 138,2%, which means kalau misalnya kita mendapatkan reaksi rejection dari sini, artinya kita akan berpotensi memasuki wave 4. Jadi ini wave 1 ya, kurang lebihnya di sini wave 2 and then wave 3, lalu kita akan memasuki potensi wave 4 yang saya harapkan kita bertahan di atas big fan zone buyers agar kita bisa meneruskan penguatannya menuju wave 5 dan sekaligus mengkonfirmasi wave 3 secara keseluruhan pada time frame daily-nya. Alright, so teman-teman, lebih kurangnya itu yang saat ini saya perhatikan untuk posisi rune. Jadi kalian bisa manfaatkan ascending channel yang ada serta exponential moving average dari 21, 34 dan juga 55. Breakdown dari sini akan memberikan opportunity untuk rune melakukan koreksi lebih dalam atau di sini untuk mengkonfirmasi potensi new higher low-nya dia. Tapi kalau misalkan di sini kita tidak melihat dia breakdown dan kita masih meneruskan penguatan, then my long position akan saya maintain dan saya akan geser terus stop loss-nya ke area-area yang lebih tinggi lagi supaya kalau misalkan berbalik arah tidak sesuai dengan ekspektasi, saya hanya terkena stop loss dalam keadaan profit. Alright, so teman-teman, itu saja mungkin update saya untuk rune atau torchain. Sekali lagi saya ingatkan teman-teman, make sure kalian komen dan leave your opinion ya terkait dengan apa yang saya bahas nanti di channel saya ke depannya, dan apakah kalian setuju untuk 4 altcoin saja yang saya bahas everyday ya, day to day basisnya. Alright, so I think teman-teman looking forward for your reply. Jadi ya, leave it in the comment below. Alright, cheers, God bless everyone, have a nice weekend or have a nice day and God bless, bye bye.